Selamat siang saudara-saudara sekalian. Hari ini adalah tanggal 12 Januari tahun 2022. Saya baru datang dari Bali kemarin sore hampir jam 4 tiba, langsung ke Bogor. Saya baru saja mengadakan beberapa baptisan juga di Bali. Pulang tadi malam, badan masih capek sebenarnya. Tadi mau berangkat jam 7, agak males bangun, ya agak terlambat sedikit. Dan hari ini kita ada baptisan lagi di Parokia Jana Suci Petrus dan Paulus dari Gereja Kita Ortodoks Indonesia di BSD. Kita ucapkan selamat pertama kepada orang tua, anak kita. Nama baptisnya siapa tadi? Anisia. Untuk itu kita akan membacakan satu pasal, satu perikop dari kitab Maleakhi. Ayatnya yang ke pasal yang kedua, ayatnya yang ke-13 sampai 16. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintian. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang besar menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutup pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Maleakhi pasal 2 ini berbicara tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Israel terhadap Allah. Mengapa? Mereka menceraikan istrinya yang sesama Israel, yang seiman, lalu kawin dengan orang-orang yang tidak menyembah Yahweh, yang menyembah Allah yang lain. Coba kita baca di dalam pasal yang pertama ini, ayatnya yang ke-11. Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem, sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Artinya laki-laki bangsa Yehuda itu menikah dengan perempuan-perempuan penyembah berhala. Padahal perempuan-perempuan penyembah berhala ini tidak di bawah naungan kasih karunia perjanjian yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Nah, dalam kasus bangsa Israel, memang orang Yahudi, orang Israel tidak diizinkan kawin dengan orang-orang yang menyembah berhala. Dan ini dilakukan oleh orang Israel sehingga Tuhan murka. Lu kenapa sih kok tidak diperbolehkan? Pertama, karena mereka terputus dari perjanjian. Nah, padahal kehendak Tuhan adalah, makanya dikatakan ayat 15, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Dalam kasusnya bangsa Israel,
Keturunan ilahi adalah keturunan yang berada di bawah naungan kasih karunia perjanjian. Perjanjian antara Yahweh dengan bangsa Israel. Nah, ketika orang-orang ini kawin dengan para penyembah berhala, mereka terputus dari kasih karunia, naungan kasih karunia perjanjian yang membuat mereka menjadi miliknya Allah itu. Berarti kalau gitu, secara Alkitab, perkawinan itu bukan yang sekedar punya anak tujuannya. Iya, pasti akan ada anak, tapi anak yang bagaimana? Yang di dalam ayat ini dikatakan anak yang merupakan keturunan ilahi. Jadi bukan hanya sekedar anak secara daging saja. Anak secara daging itu yang bagaimana? Ya kelahiran biasa. Yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 5 kalau nggak ada. Yohanes pasal 3 ayat 5. Ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Tuh. Apa yang dilahirkan dari daging, yaitu dari hubungan suami istri, itu hanya memberikan sifat daging saja, sifat kemanusiaan yang tidak membawa sifat keilahian. Terus? Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Tapi apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, kelahiran yang dari roh ini gimana? Supaya bersifat roh, supaya bersifat ilahi. Karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Mengapa begitu? Karena waktu manusia diciptakan oleh Allah itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita baca Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita, ini Bapa berbicara pada firman-Nya dan rohnya. Itu enggak yang berbicara ini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita. Di dalam Tritunggal itu ada gambarnya Allah sendiri. Siapa itu? Firman-Nya atau anaknya? Sang Putra. Kita baca Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi sang sabda, sang firman, sang putra itu adalah gambar Allah di dalam diri Tritunggal itu sendiri. Jadi kalau manusia diciptakan menurut gambar Allah, artinya manusia diciptakan dengan pola kemanusiaannya adalah sang firman itu sendiri. Manusia diciptakan dengan pola kemanusiaannya adalah sang sabda itu sendiri. Itulah sebabnya ketika manusia jatuh dalam dosa, yang turun ke bumi jadi manusia, ya polanya manusia ini. Firman itu, sang sabda itu, dia menjadi manusia untuk memulihkan manusia. Ya samalah. Ini gambarnya saja kita punya badik cap, ya. Wah, kita senang dengan badik cap itu, tapi sudah mulai meluntur. Cara memulihkan kembali apa? Ya ditok lagi capnya gitu loh. Polanya ditok karena ditempelkan lagi supaya gambarnya kelihatan lagi. Demikianlah ketika rusak kemanusiaan kita akibat kejatuhan, sang firman menjadi manusia sehingga supaya manusia dipulihkan kembali menjadi seperti dia. Mulai itu gambar hal-hal yang membuat badik itu rusak. Badiknya manusianya ini disingkirkan dulu. Apa dalam kasus manusia? Pola aslinya yang menjadi rusak, yang menyebabkan apa? Dosa, iblis, kematian.
Oleh karena itu ketika sang firman atau sang sabda atau sang putra ini menjadi manusia, yang dilakukan adalah mengalahkan dosa itu. Dengan apa? Dengan matinya di atas salib. Kok bisa? Mati di atas salib itu kok bisa mengalahkan dosa? Gimana? Dosa itu bahasa aslinya adalah bahasa Yunani hamartia. Hamartia itu adalah kalau dulu zaman purba istilah yang digunakan dalam olahraga panahan. Dalam olahraga panahan orang harus memanah kena kepada sasaran. Ya kan? Bulat gitu kan, sasaran. Nah, kalau panahnya, mata panahnya itu meleset, itulah hamartia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dia mengalami kemelesetan kodrat. Apa? Tadinya diciptakan untuk tinggal di Firdaus, akhirnya diusir dari Firdaus, meleset. Tadinya diciptakan bukan untuk mengalami mati, tapi untuk mengalami keabadian, jadi mati, meleset. Tadinya untuk manunggal dengan Allah, malah terpisah dari Allah, di bawah kuasa kegelapan, meleset. Tadinya diciptakan untuk bahagia, akhirnya mengalami segala macam derita, meleset. Itulah yang dimaksud dengan kejatuhan. Melesetnya kodrat kemanusiaan kita akibat apa yang dilakukan nenek moyang kita yang pertama. Oleh karena itu hamartia ini, karena ini disebabkan oleh pemberontakan dan ketidaktaatan. Kok tidak taat gimana, Romo? Coba kita baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kalau mereka tidak pernah makan gimana? Ya tidak mati. Makan nggak mereka? Kejadian 3:6. Jadi masalahnya bukan buahnya, karena kita tidak tahu itu buah apa. Udah mengatakan buah apa, nggak ada kita mengatakan buah apa. Mungkin buah pisang, kita pun tidak tahu. Itu buah di alam yang belum ada kejatuhan, jadi kita tidak tahu buah apa itu. Bukan itu yang penting. Yang penting adalah bagaimana sikap manusia terhadap perintah Allah ini loh. Kejadian 3:6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suami. Itu terjadi pemberontakan. Kok tidak langsung gedebuk mati, Romo? Enggak. Tapi benih kematian sudah masuk. Kita baca pasal 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan... Nah, tadinya kamu tidak akan mati, akhirnya sekarang kau bedung jadi debu. Tadinya kamu diciptakan untuk mendaki ke atas, makin mulia untuk jadi abadi. Sekarang menukik ke bawah kembali. Debu menjadi debu. Upah dosa adalah maut. Dan itu akibat ketidaktaatan. Maka cara menyingkirkan penyebab kematian ini apa? Ya melawan penyebab dosa itu apa? Ketidaktaatan. Harus dilawan dengan apa? Ketaatan. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, gambar Allah tadi atau firman Allah tadi atau anak Allah tadi jadi manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Ia telah merendahkan diri. Oh, dari Allah jadi manusia kan rendah sekali. Manusia miskin lagi. Dianggap kriminal lagi, ya kan? Dia betul-betul merendahkan diri demi kita, supaya kita yang rendah diangkat setinggi-tingginya oleh Dia. Terus? Dan taat sampai mati. Taat
sampai mati. bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, berarti kalau matinya di kayu salib itu wujud ketaatannya. Tubuh yang dipakai itu tubuh tidak taat. Karena itu tubuh dosa. Tapi dipakai untuk taat, dan ingat yang taat itu bukan hanya seorang laki-laki Yahudi, anaknya Maria. Yang taat ini adalah penjelmaan firman Allah, yang melalui firman Allah itu Allah menciptakan semuanya. Jadi kalau ini ketaatan firman Allah yang menciptakan segala sesuatu yang menjadi manusia, maka efek ketaatan ini berlaku untuk semua manusia. Bersifat universal. Itulah sebabnya akibat ketaatan firman Allah yang jadi manusia di atas salib itu, maka ketidaktaatan nenek moyang kita dihancurkan dan kita dianggap benar di hadapan Allah. Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Siapa ini? Ketidaktaatan satu orang ini siapa ini? Ya Adam. Kapan? Waktu di taman Eden. Terus? Semua orang telah menjadi orang berdosa. Semua orang menjadi hamartia, meleset semua kodratnya. Terus? Demikian pula oleh ketaatan satu orang. Siapa ini? Yesus. Kapan? Waktu di atas salib. Semua orang menjadi orang benar. Semua orang menjadi orang benar. Dosa dihancurkan oleh ketaatan mutlak Sang Kristus di atas salib. Jelas? Yang kedua, akibat kejahatan manusia adalah kita berada di bawah kuasa iblis. Kalau tadinya manusia diperintahkan untuk menguasai alam semesta ini, Kejadian 1 ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut. Taklukkanlah dan berkuasalah kepada alam. Manusia menjadi wakilnya Allah merajai alam semesta. Tapi karena tunduk pada iblis, yang terjadi adalah 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Itu akibatnya. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat, dan kita pun akhirnya tunduk pada kemauan si jahat ini. Efesus 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan di dunia. Nah, kamu mengikuti jalan dunia, padahal seluruh dunia di bawah kuasa si jahat. Maka Karena kamu mentaati penguasa kerajaan. kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa yang tidak nampak itu. Siapa itu? Teruskan. Yaitu roh. Makhluk roh ini. Iblis. Yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, itu yang mengkompor-kompori kita untuk berbuat dosa itu dia ini. Yang memudahkan kita untuk melanggar kehendak Allah daripada taat itu ya makhluk satu ini. Maka kita harus dilepaskan dari dia. Dilepaskan dari amartia melalui penyaliban. Dilepaskan dari makhluk jahat yang satu ini melalui apa? Melalui penguburannya. Kita baca dalam Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maksudnya kita ini terdiri dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan. Maka firman itu, sang gambar itu, sang putra itu juga menjadi sama, menjadi seperti kita. Firman jadi manusia. Terus? Dan mendapat bagian dalam keadaan. Mendapat bagian dalam keadaan kita, bisa mati, bisa sakit, bisa tumbuh, dan macam-macam. Terus? Supaya apa? Oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, kalau iblis adalah yang berkuasa atas maut,
Maka setiap orang mati itu secara kategori sudah ada di bawah cengkeraman dia, bukan? Yesus pun mati. Loh, kalau gitu Yesus juga dicengkeram dia? Enggak, karena buktinya hari ketiga dia bangkit. Kelihatannya, awalnya kelihatan seperti itu. Rupanya terjadi pergulatan di alam sana waktu itu. Yesus mengalahkan makhluk ini. Pada hari ketika dia bangkit dan makhluk ini tidak dapat menarik Yesus masuk lagi ke dalam kuburan untuk mati selamanya, berarti dia tidak mampu mengalahkan Yesus. Yesus menang atas iblis oleh penguburannya. Makanya iblis dikalahkan oleh Yesus. 1 Yohanes 3:8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan itu anak Allah menyatakan dirinya supaya dia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis, dan itu terutama dikalahkan melalui penguburannya dan kematiannya itu. Musuh terakhir apa? Kematian. Upah dosa adalah maut. Kita baca Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Nah, kalau maut tidak berkuasa lagi berarti apa? Maut diapakan? Dikalahkan. Melalui penyalibannya dia mengalahkan hamartia. Melalui penguburannya dia mengalahkan iblis. Melalui kebangkitannya dia mengalahkan kematian. Oleh karena itu dalam Yesus kemanusiaan kita telah dibebaskan dari dosa, iblis, dan maut. Kemanusiaan loh ya. Tapi individu-individu kita yang manusia itu supaya mendapatkan rahmat dari kemanusiaan yang menang ini harus menyatu dengan peristiwa itu. Caranya apa? Beriman kepadanya. Kedua, disatukan dengan kematiannya, disatukan dengan penguburannya, disatukan dengan kebangkitannya. Melalui apa? Baptisan. Jadi kalau orang mengatakan baptisan itu lambang, itu bohong, itu bukan ajaran Alkitab itu. Itu otakmu sendiri ngarang-ngarang. Sebab kita baca dalam Roma 6 ayat 3. Tolong bacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam Nah, kita semua yang telah dibaptis ke dalam kematiannya. Iston thanaton aftu evaptistimen bahasa aslinya. Ke dalam masuk ke dalam kematiannya kita telah dibaptiskan. Berarti manunggal dengan kematiannya. Nah, kok bisa Romo? Nanti saya jelaskan. Terus. Dengan demikian kita telah dikuburkan. Nah, kita telah dikuburkan. Penguburannya Kristus yang terjadi 2000 tahun yang lalu itu dihadirkan kembali setiap kali ada baptisan. Setiap kali orang dimasukkan ke dalam air, dalam baptisan, itulah dia dikuburkan. Oleh karena itu, Bapak Gereja Yohanes Kristostomo abad keempat mengatakan, kolam baptisan itu adalah kuburan bagi manusia lamamu, tapi rahim bagi manusia baru. Terus? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Terus? Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup supaya sama, berarti identik kan apa yang terjadi dengan Kristus melalui baptisan. Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kamu. Bahasa aslinya peripatisomen and genotitis zois. Kalian akan berjalan dalam kebaruan hidup, bukan hidup yang baru, enggak.
kebaruan hidup. Apa kebaruan hidup? Ya hidup kebangkitan itu, gitu loh. Jadi baptisan ini menyatukan kita dengan kematian Kristus, menyatukan kita dengan penguburan Kristus, menyatukan kita dengan kebangkitan Kristus. Kok bisa? Ada Roh Kudus itu masalahnya. Jadi waktu baptisan terjadi, Roh Kudus selalu berkarya, ikut berkarya. 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Nah, jadi dalam satu roh kita telah dibaptis. Jadi nggak mungkin ini hanya sekedar lambang. Ngapain Roh Kudus sulit-sulit ikut-ikut bantu di situ. Ini misteri, oleh karena dalam gereja ortodoks yang disebut misteri. Kita tidak menyebutnya sakramen. Sakramen itu istilah gereja barat. Kita menyebutnya misteri. Ini misteri. Apa yang dilihat oleh mata dengan apa yang sesungguhnya terjadi berbeda. Apa yang dilihat mata sih yang dibaptis itu basa-basa gitu kan. Tapi yang terjadi dia disatukan dengan kematian Kristus. Padahal kematian Kristus tadi di atas salib, apa yang dikalahkan? Ketidaktaatan. Maka dosa yang dikalahkan. Itulah sebabnya ketika kita dibaptis, kita ikut serta dalam kemenangan Kristus atas dosa, maka kita menerima pengampunan dosa. Kisah Rasul 2 ayat 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka? Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Untuk apa? Untuk pengampunan dosa. Untuk lambang? Bukan. Baptisan tidak menyelamatkan, iya akhirnya tidak menyelamatkan, tapi penyatuan denganmu dengan Kristus ini oleh Roh Kudus yang membuat kamu selamat. Maka mereka mengatakan baptisan tidak menyelamatkan, berarti itu bukan misteri, itu kamu seperti mandi di kolam aja kalau gitu. Berarti kamu tidak, baptisanmu memang tidak ada Roh Kudusnya. Kalau baptisanmu ada Roh Kudusnya seperti yang diajarkan dalam Alkitab dan yang diyakini oleh gereja ortodoks selama 2000 tahun ini. Ya, baptisan itu sesuatu yang membawa kita menyatu dengan Kristus. Jadi dalam baptisan kita disatukan oleh Roh Kudus yang tidak dilihat oleh mata, makanya misterium. Kita disatukan dengan kematian Kristus. Dalam baptisan itu juga kita disatukan dengan penguburan Kristus tadi kan? Padahal penguburan Kristus mengalahkan apa? Iblis. Kematian maksudnya, penguburan. Makanya Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang yaitu kita dilepaskan dari kuasa kegelapan. Makanya ada dalam baptisan di dalam gereja ortodoks ada pengusiran setan dulu 3 kali, pemutusan hubungan dengan kuasa gelap. Dasar celap-celup, enggak ada maknanya semua dari awal. Ada simbolisme teologisnya. Terakhir, kita baca Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kalau maut tidak berkuasa lagi atas dia, berarti apa? Maut dikalahkan. Demikianlah kalau kebangkitan kita, kebaptisan itu menyatukan kita dengan kebaruan hidup tadi. Apa? Hidup kebangkitan. Kita pun akhirnya ikut
menerima kembali hidup kekal yang hilang akibat kejatuhan itu. Jadi kalau kita lihat secara Alkitabiah ini, baptisan itu hanya lambang atau memang jalan menuju penyatuan dengan Kristus. Menuju penyatuan. Menuju penyatuan dengan Kristus. Makanya kita nyanyi tadi kan. Seberapa banyak yang telah dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Haleluya. Itu ayat dari Galatia 6:27. Kita baca dari Galatia 3:26-27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kok bisa? Kamu anak-anak Allah karena iman. Kok bisa iman saja jadi anak-anak Allah? Kalau kita iman pada iblis, jadi anak-anak iblis juga. Logikanya gimana? Iman kepada Kristus menjadi anak-anak Allah. Ayat 27. Karena lah ini penjelasannya. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Tuh. Jadi iman itu tidak bisa dipisahkan dari baptisan, tidak bisa. Imani saja tidak bisa. Alkitab mengatakan iman kaitannya dengan baptisan. Makanya jangan remehkan baptisan ini. Ini jalan penyatuan dengan Kristus. Kamu semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Mengenakan itu apa sih kalau bahasa biasanya gitu? Memakai. Kalau saya pakai jubah warnanya hitam, dari jauh kelihatannya apa? Ya hitam. Kalau saya pakai jubah warnanya putih semua dari kepala sampai bawah, kelihatannya apa? Putih. Ya putih kayak wedon gitu kan. Nah kalau ada warna namanya anak Allah seandainya, lalu saya kenakan, saya jadi apa? Anak Allah. Kita berjubahkan Kristus. Karena baptisan kita jadi anak Allah. Kalau kita baptisan penting enggak? Menyelamatkan enggak? Ya. 1 Petrus pasal 3 ayat 20-21. Nah sekarang banyak orang ditipu di luar sana. Baptisan tidak menyelamatkan. Alkitab mana yang kamu baca itu gitu loh. Mari kita lihat 1 Petrus pasal 3 20-21. Yaitu pada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat pada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh. Nah, berapa orang diselamatkan air bah? 8. Yang lain diapakan oleh air bah? Ditenggelamkan. Jadi air bah ini menyelamatkan tapi juga menenggelamkan. Makanya Yohanes Kristus Thomas mengatakan kolam baptisan adalah kuburan bagi manusia lamamu, itu ditenggelamkan. Tapi juga rahim bagi manusia barumu itu diselamatkan. Nah, kalau di zamannya Nuh ada 8 orang diselamatkan oleh air bah melalui bahtera. Bahtera itu lambangnya gereja. Yang mengarahkan kita ke tempat bandar labuh namanya surga. Maka Nabi seorang bisa mengatakan, saya tidak perlu gereja, kalau tempat percaya Yesus. Yesus apa? Yesus karanganmu sendiri. Karena dia mengatakan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gereja. Tadi gereja didirikan Kristus, kalau kita tidak ngakui gimana? Ayat 21. Juga kamu sekarang. Kalau dulu zamannya Nuh 8 orang diselamatkan oleh air bah, juga kamu sekarang apa? Diselamatkan oleh kiasannya. Nya ini apa? Yaitu baptisan. Benar. Nya ini apa? Air tadi. Air banjir itu. Kalau Nuh diselamatkan oleh air, keluarganya, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya. Apa? Ya air. Lah, kiasannya airnya Nuh itu apa? Yaitu baptisan.
baptisan. Berarti menurut ayat ini baptisan menyelamatkan tidak? Menyelamatkan. Ajaran sesat mengatakan baptisan tidak menyelamatkan. Bukan kata Alkitab. Karena mereka tidak mengerti misterion. Mereka tidak mengerti bahwa Roh Kudus juga bekerja waktu dibaptis. Pembaptisan terjadi. Dilihat airnya saja. Baca lagi. Ayat 1. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. Nah, maksudnya baptisan itu bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. Seperti kalau saudara muslim wudu, itu kan menghilangkan hadas kecil, hadas besar. Itu jasmani saja kan. Baptisan bukan itu. Apa? Melainkan untuk memohonkan hati nurani yang Untuk memohonkan hati nurani yang berarti ada perubahan di dalam gitu loh. Melalui baptisan itu. Apa terus? hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Berarti kalau oleh kebangkitan Yesus Kristus, karena itu menyatukan dengan kebangkitan Yesus tadi gitu loh. Jadi air ini sarana menyatukan kita dengan peristiwanya Yesus. Nah, sesudah itulah maka kodrat kemanusiaan dari si Anisia yang diterima dari papa dan mamanya diubah. Dia mendapat kelahiran dari roh. Sehingga di dalam dia, inilah dia melahir kembali. Lahir dari air, yaitu air baptisan, dan roh, yaitu Roh Kudus yang bekerja waktu baptisan terjadi. Nah, kalau lahir, pasti punya hidup, punya benih kehidupan. Tadinya dari papanya dan mamanya, sekarang dari Allah sendiri, karena lahir dari air dan roh. 1 Yohanes 3:9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Ya, lahir dari Allah yaitu waktu baptisan tidak berbuat dosa kalau mengikuti karunia yang bekerja akibat baptisan itu, dia akan hidup dalam kekudusan. Nah, kalau orang dibaptis masih berbuat dosa gimana? Dia pertama mungkin baptisannya salah, dia tidak ngerti arti baptisan, sehingga mengikuti manusia lamanya. Sebab manusia lamanya itu masih hidup, biarpun secara hukum sudah mati, tapi secara realita masih hidup, nongol terus gitu loh. Manusia lamanya itu tidak mau mati sebenarnya. Manusianya baru lahir mau tumbuh dilawan lagi. Makanya di situ kesulitan hidup Kristen bukan karena harus menghafal bahasa aslinya dan lain-lain, bukan. Harus melawan diri, melawan manusia lama yang kepala gundulnya mau muncul itu, dan dengan manusia baru yang mau lahir harus lawan ini. Jelas ini ya? Hidup Kristen hidup penuh perjuangan. Baca lagi ayat itu. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam Benih ilahi tetap ada. Berarti karena anak ini sudah dilahirkan diberi benih. Benihnya benih ilahi. Tujuannya untuk menjadi keturunan ilahi tadi. Jadi orang-orang Kristen, terutama dalam Kristen Ortodoks, tegas sekali. Tujuan kita menjadi Kristen ini adalah untuk menjadi seperti Allah dalam kemuliaan. 2 Petrus 1 ayat 4. Ya ini tidak ada dalam ajaran-ajaran, tidak ada. Karena konsep keselamatannya beda gitu. Artinya nggak ketemu, nggak temuin ajaran ini gitu loh. Kita baca 2 Petrus pasal 1 ayat 4. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Itu ambil bagian dalam kodrat ilahi. Itulah maksudnya keturunan ilahi tadi. Nah, kalau di dalam kita telah diberi benih, ditanamkannya melalui karisma tadi, pengurapan tadi. Kita baca Efesus 1 ayat 13-14. Nah, itu pun dari kenal.
Kebanyakan gereja Protestan malah nggak tahu Krisma itu apa, karena nggak dilaksanakan gitu loh. Coba kita baca di dalam Efesus pasal 1 ayat 13-14. Di dalam Dia kamu juga, Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya. Nah, ketika kamu percaya, tapi pasti dibaptiskan tidak percaya saja. Di dalam Galatia 3:26-27 tadi. Terus Dimeteraikan dengan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ingat tadi, meterai, karunia, Roh Kudus. Amin. Tadi kan inilah namanya pemeteraian atau sfragis. Meterai. Tujuannya apa? Dimeteraikan dengan Roh Kudus tujuannya apa? Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Nah, Roh Kudus itu jaminan bagian kita. Kata jaminan itu bahasa aslinya adalah Arabuna. ARBBONA. Itu kalau bahasa Indonesianya borah. Bahasa Belanda sih, itu bahasa Belanda. Borah. Kalau kita memberi sesuatu ada boroknya dulu ini jaminan nanti tak bayar habis gitu kan, tak bayar sampai selesai gitu kan. Itu sama dengan down payment, DP-nya. Jadi Allah akan menjanjikan jaminan bagian kita, bahasa aslinya jaminan dari warisan kita. Kita akan diberi warisan kekekalan oleh Allah. Diberi jaminan ini loh, boroknya tak beri dulu. Itulah Roh Kudus yang dinyatakan melalui sakramen, namanya sakramen Krisma. Krisma itu artinya pengurapan. Makanya ada pengurapan tadi kan. Makanya kita disebut Kristen karena telah dikrisma. Nah, gimana kita menyebut diri Kristen? Krisma saja tidak tahu, tidak pernah dilakukan. Akhirnya nama kosong itu. Tidak ada karunia, kekeran karunia menjadi Kristen itu tidak ada, karena itu berasal dari Krisma. 2 Korintus 1 ayat 21. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami, Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus, adalah Allah yang telah mengurapi. Allah yang telah memberi Krisma. Allah yang telah mengurapi, terus memeteraikan tanda miliknya. meterai, sama dengan Efesus tadi. Memeteraikan tanda miliknya, terus atas kita, dan Dia memberikan Roh Kudus. Memberikan Roh Kudus, terus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah sebagai disediakan. borah, sebagai DP dari segala sesuatu. Apa tadi? Dari semua yang telah disediakan untuk kita. Yang disediakan. Apa yang disediakan? Keselamatan, menjadi mulia seperti Allah. Membuat kita menjadi keturunan ilahi. Kalau gitu perlu nggak anak-anak kita dibaptiskan? Sangat perlu. Jelas ya? Nah, sudah. Melalui Krisma dan baptisan dan Krisma, kita diberi benih ilahi itu. Kalau kita nanam benih jagung, kalau tumbuh jadi apa? Benih padi, benih manusia dalam rahim, ya manusia. Benih ilahi, sesuatu yang ilahi. Jadi keselamatan itu bagi kita bukan hanya sekedar masuk surga, enggak. Itu bukan ajaran iman Kristen ortodoks dalam hal ini. Yang lain-lain mengikuti agama lain. Oh, mau selamat artinya masuk surga. Bukan itu. Manunggal dengan Allah, ikut ambil bagian kodrat ilahi, dalam kodrat ilahi, menjadi mulia seperti Allah. Dan itulah sebabnya mengapa sakramen ini penting sekali.
Nah, sudah, anak ini sudah ada benihnya di dalam. Sudah menjadi keturunan ilahi. Sekarang apa tugas orang tuanya? Menumbuhkan benih tadi supaya tumbuh pada diri anak itu. Caranya gimana? Ya kalau dia diberi benih ilahi melalui penyatuannya dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Dan dengan turunnya rohnya pada hari Pantekosta yang dinyatakan melalui krisma tadi. Maka supaya dia tumbuh, dia tetap di dalam karya Kristus itu melalui pengambil bagian dalam tubuh dan darahnya. Itulah perjamuan kudus. Maka perjamuan kudus itu pun bukan lambang, ini juga bukan. Sebagaimana baptisan bukan lambang, perjamuan kudus juga bukan sekedar lambang. 1 Korintus 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukan lambang persekutuan, ya memang persekutuan. Bukanlah cawan pengucapan syukur. Apa katanya? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Adalah Kristus. persekutuan. Ucapan syukur itu bahasa Yunaninya Eucharistia, maka sering disebut Ekaristi. Artinya cawan Ekaristi, cawan ucapan syukur. Ya, kata Ekaristi itu dari ucapan syukur. Adalah persekutuan dengan darah Kristus. Darah yang mana? Darah yang masih kotos-kotos itu? Enggak. Darah itu udah kering, enggak ada itu sekarang. Tapi darah dalam arti korban penebusan yang dilakukan Kristus bagi manusia. Kita menyatu dengan rahmat penebusan itu. Terus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Tubuh Kristus yang mana? Yang anyir bisa mati? Enggak, tubuh itu enggak ada, tubuh itu sudah bangkit kok. Tubuh yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah dalam kemuliaan. Artinya kita manunggal dengan tubuh kemuliaan Kristus itu. Jadi tidak cukup kalau orang sakit gitu ya. Apal bunyi resepnya tapi tidak mau minum obatnya. Bisa sembuh? Alkitab itu resep. Sakramen itu obatnya. Nah kita teori mau macam-macam di otak kita, tapi ambil sakramennya tidak mau, malah itu tidak mandi itu kan orang Jawa itu bilang tidak mandi itu, tidak manjur. Orang lambang kok. Para bapak gereja terutama Ignatius, pengganti ketiga Rasul Petrus sebagai pimpinan gereja di Antioquia pada abad yang kedua. Dalam salah satu tulisannya beliau mengatakan, perjamuan kudus adalah obat ketakbinasaan. Luar biasa kan? Ketika makanya itu direndahkan, saya itu kadang-kadang marah. Orang ini ngerti nggak yang mereka lakukan ini? Dijadikan hanya sekedar lambang, dianggap tidak punya makna. Padahal Kristus sendiri mengatakan, sesuai dengan ayat ini tadi, kita baca Yohanes pasal 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Sudah cukup. Jikalau baptisan kita mengenakan Kristus dan supaya kita tetap di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, maka kita harus makan dagingnya dan minum darahnya dan pula perjamuan kudus. Makanya anak nanti tumbuh ajar untuk cinta akan perjamuan kudus.
Papa Mama dan Ibu Islamnya diingatkan. Sudah ambil perjamuan kudus belum mana ini, harus diingatkan. Karena Ibu Islamnya itu adalah membantu orang tuanya untuk pendidikan anak ini tumbuh di dalam iman. Itu tujuannya. Ya. Jadi kalau gitu mulai anak ini diajar 2 hal. Diajar tentang tujuannya menjadi Kristen. Diajar untuk selalu mencintai, ingin ambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus. Kita orang Ortodoks datang gereja terutama bukan ingin mendengarkan khotbah, bukan. Meskipun kita selalu berkhotbah. Tujuannya adalah untuk menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Makanya yang di depan ini bukan altar, bukan mimbarnya pinggir, tapi altar. Karena arah kita adalah untuk menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Beda kan kalau di gereja Protestan, yang paling depan apa? Mimbar gede-gede. Kalau kita, gereja itu adalah ibu karena diri kita dilahirkan oleh gereja melalui baptisan. Itu ibu kita. Ibu kita ini, makanya Kiprianus mengatakan barang siapa tidak mempunyai gereja sebagai ibunya, tidak berhak menyebut Allah sebagai bapaknya. Karena kita mengenal Allah sebagai bapak melalui kelahiran baru oleh baptisan. Nah, di situ dalam perjamuan itu kita akan jadi satukan dengan Kristus terus menerus. Maka kalau kita datang, ibu kita ini punya 2 susu untuk menyusui kita. Gereja ini. Susu yang satu namanya sakramen, susu yang kedua sabda dan pengajaran. Gereja-gereja yang tidak menganggap sakramen punya makna, itu ibunya cuma susunya satu aja, yang satu sampai melentu nggak pernah diminum gitu. Makanya dalam liturgi ada 2 kan, pertama pembacaan kitab suci, lalu pengajaran, lalu ambil perjamuan selalu begitu. Kita tidak ambil perjamuan hanya 3 bulan sekali atau sebulan sekali. Setiap ibadah harus ada itu, sebab kita datang mimik sama ibu, minum susu rohani dari sakramen dan perjamuan. Maka anak nanti harus diajar. Pertama, diajar tujuan baptisannya itu apa? Ya caranya pada anak kecil ya terserah gimana papanya, mamanya ya cara ngajarnya. Coba kita lihat dari bacaan kita dari Roma. Roma 6 ayat 3 sampai 11 tadi kan. Tolong bacakan. Mari kita selidiki ini supaya kita mengerti artinya baptisan ini. Ya, jangan asal celap-celup tapi tidak ngerti maknanya gitu ya. Kita baca ayat 3 tadi. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Sudah saya jelaskan tadi ya. Terus dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Sudah saya jelaskan juga. Terus supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh pemulihan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Artinya baptisan menyatukan kita dengan kematian Kristus, penguburan Kristus, dan kebangkitan Kristus, yang berarti kita menyatu dengan kemenangannya atas dosa, kemenangannya atas iblis, kemenangannya atas kematian, sehingga kita dilepaskan dari kuasa dosa, kuasa iblis, dan kuasa kematian, sehingga kita menemukan hidup kekal. Ayat yang kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Apa?
kita menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, ya dibaptis tadi menyatu dengan kematiannya. Terus kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan. kapan? Nanti akhir zaman. Berarti baptisan ada kaitannya dengan keselamatan enggak? Ada. Kalau enggak gimana? Kalau kita menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, yaitu waktu dibaptis, kita juga akan hidup dalam, kita akan juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan. Baptisan itu awalnya, pintunya, tapi pintu yang sangat penting. Ayat 8, ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Kapan? Ya waktu ditenggelamkan tadi. Kolam baptisan adalah kuburan bagi manusia lama. Terus? Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Nah, sehingga di dalam kita ada kuasa. Energi ilahi yang bekerja, yang memampukan kita untuk melawan dosa itu. Terus? Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Itu caranya gimana? Efek dari baptisan pertama kita harus rajin dalam ambil perjamuan. Kan dalam perjamuan itu kita menyatu dengan Kristus, dan dalam perjamuan itu juga Roh Kudus ditambah-tambahkan karunia pada kita. Seperti kita baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 13. 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu. Nah, Roh Kudus hadir waktu ada baptisan. Terus menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. diberi minum apa? Minum dari cawan. Cawan apa? Cawan berjamu. Bagaimana mungkin perjamuan itu hanya sekedar lambang kalau Roh Kudus juga bekerja di situ? Oleh karena itu, kalau kita dari gereja Ortodoks habis sambil roti dan anggur, kita nyanyi apa? Kita telah melihat terang benar, telah terima Sang Roh yang dari surga. Dasarnya apa ya ini? Kita diberi minum dari cawan yang sama. Oleh karena itu, setiap ibadah kita ya perjamuan kudus. Karena kita membutuhkan ini karunia Roh itu. Itu yang memampukan kita melalui perjamuan kudus itu untuk dapat melawan dosa. Mengapa? Karena sebelum perjamuan kudus itu ada syarat-syarat persiapannya. Kita baca dari 1 Korintus pasal yang ke-11. Ayatnya yang ke-26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Berarti kalau gitu, perjamuan kudus itu akan terus berlangsung sampai Kristus datang nanti. Di situ berita tentang kematian Kristus dinyatakan, terutama pada waktu persiapan namanya proskomili. Nanti suatu saat bisa saya tunjukkan apa itu. Karena dalam persiapan roti dan anggur itu simbol dari kematian Kristus, penyalibannya, keselahirannya, semua ada di situ. Makanya teologinya Ortodoks itu bukan di karangan di sini, dari praktek ibadahnya. Kalau dalam praktek ibadahnya itu ada simbol-simbol dari ajaran Alkitab ini. Yang gampang saja apa sih? Tanda salibnya. Kenapa sih setiap orang Ortodoks mau berdoa pakai tanda salib? Dan tangannya harus gini gitu. Karena kita percaya pada Tritunggal, Allah yang esa memiliki 3 pribadi. Pribadi kedua, Sang Putra atau Sang Firman dari Tritunggal ini turun ke bumi. Dia tetap Allah, tapi juga manusia. Loh, ini kan teologi ini.
Jadi kalau ada orang berkata saya tidak percaya Tritunggal, ya jangan pakai itu. Saya tidak percaya Kristus punya 2 kodrat dalam satu pribadi. Ya jangan pakai gini. Sebab ini simbol dari keyakinan kita. Firman yang turun menjadi manusia ini akhirnya disalibkan bagiku. Dia mati untuk aku. Sama-sama Bapa, sama Putra, sama Roh. Ini karyanya Tritunggal semua ini, gitu loh. Aku mengerti dengan otakku, makanya perlu teologi, perlu belajar, perlu ya kayak ini sekarang kan saya jelaskan mengenai makna baptisan ini. Ini dari sini. Aku hayati dengan batinku. Harus yakin ajaran ini. Aku praktekkan dalam kehidupanku. Dan aku yakini sepenuhnya dengan penuh penyerahan pada Tuhan. Ini bukan tahayul. Ini adalah teologi dalam simbol. Makanya 3 titik keyakinan Kristen itu diwujudkan dalam tanda salib ini. Apa itu? Allah itu Tritunggal. Firman Allah jadi manusia, mati disalibkan. Itu 3 titik kekristenan. Ya kalau kita tidak percaya 3 titik ya jangan jadi Kristen. Ya kan? Nah di situ. Itu salah satu contoh. Ada banyak lagi. Dalam gereja timur ini ajaran itu makanya tidak bisa segampang-gampangnya diubah-ubah oleh romonya, tidak bisa. Romonya pun tunduk ke situ gitu loh. Tidak bisa karangan-karangan romonya, tidak bisa. Makanya ajarannya seluruh dunia ya sama. Gitu. Mungkin yurisdiksinya beda-beda. Yurisdiksi itu adalah wilayah apa itu? Wilayah administrasi. Gereja Rusia, gereja Yunani, gereja Antioquia. Tapi itu ajarannya sama semua. Itu hanya wilayah administrasi saja yang berbeda. Jadi bukan denominasi ya. Kalau denominasi kan ajarannya beda-beda. Ya kan ini bukan denominasi. Ya ada gereja Rusia, gereja tempat. Tapi itu wilayah administrasi, bukan ajaran. Bukan denominasi. Nah, maka namanya yang beda itu namanya bukan denominasi tapi yurisdiksi. Wilayah administrasi. Ada macam-macam yurisdiksi gereja ortodoks, tapi ajarannya semuanya sama. Loh, Romo kok kadang-kadang ada konflik karena yurisdiksi dan itu politik, bukan masalah ajaran. Selama masih ada orang berkumpul lebih dari satu orang, mesti ada politik lah di situ. Manusia tetap berdosa. Gitu ya. Baik. Terus apa tadi? 1 Korintus mengenai 11 ayat 11 pasal 11 ayat 26. Mengenai simbol-simbol yang ada ya. Ya kapan-kapan datang lagi saya tunjukkan simbol-simbolnya. Karena ada mungkin sekarang. Ya, terus ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak. Stop. Kenapa sih kalau itu hanya sekedar simbol harus pakai layak dan tidak layak saja makan roti dan minum anggur? Makan aja kayak makan sayur asem gitu. Iya kan? Kalau itu hanya sekedar simbol, makan aja kayak nyuci pijangan asem gitu kan. Nah ternyata nggak gitu kata Allah. Barang siapa yang apa katanya? Dengan cara yang tidak layak. Dengan cara yang tidak layak. Makan roti atau minum cawan Tuhan. Ya. Ia berdosa. Masa sih makan roti aja kok, yang sambal aja kok bisa berdosa segala itu loh. Berarti Alkitab tidak mengatakan itu simbol, bukan lambang itu kalau gitu. Karena ada sesuatu ketika nggak makan, kita makan nggak layak, katanya apa? Berdosa. Berdosa terhadap apa? Tubuh dan darah. Ya ternyata Paulus tidak mengatakan berdosa terhadap roti dan anggur, tetapi berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Berarti menurut Alkitab itu ya memang tubuh dan darah Tuhan, bukan hanya sekedar lambang. Sampai orang yang tidak layak makannya berdosa. Terus? Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri. Itu makanya untuk makan harus memuji. Kalau dalam gereja ortodoks, cara memujinya gimana? Kita harus selalu siap untuk puasa hari Rebo dan Jumat.
puasanya bukan puasa ketat ya, berpantang. Ya, gampangannya itu supaya tidak bingung, makan vegetarian saja. Dah tuh. Makan sekali, kalau berbuka makannya vegetarian. Dah untuk gampangannya saja. Tidak boleh segala sesuatu yang berasal dari hewan, termasuk telurnya. Atau yang berarti yang memabukkan, anggur, bahkan buahnya. Secara fisik kita siapkan itu. Mengapa hari Rebo? Karena hari Rebo itu penderitaan Kristus ketika dikhianati oleh Yudas Iskariot. Kita ikut menderita bersama Kristus. Mengapa Jumat? Karena Jumat itu ketika Yesus disalib secara fisik mengalami derita. Kita ikut menderita bersama Yesus. Itu tadinya, itu puasanya orang Yahudi. Senin dan Kamis. Yang sampai sekarang dilestarikan dalam agama Islam. Orang yang dia berpuasa Senin dan Kamis. Akhirnya karena ini Kristen diubah, dimengerti secara kristologis, diganti Rebo dan Jumat. Jelas ya? Itu pertama. Yang kedua, jikalau sebelum ambil perjamuan kudus kita merasa melakukan dosa dan hati nurani kita menuduh kita datang pada sakramen pengakuan dosa. Membersihkan batin dengan mengakuinya kepada Tuhan, ditumpangi oleh Romo, didoakan. Ya. Yang ketiga, kalau sudah suami istri, ketika bersiap mengambil perjamuan kudus, tidak mengadakan hubungan suami istri sorenya. Sampai puasa, ya, sorenya tidak mengadakan hubungan suami istri. Kenapa? Memusatkan dirinya pada dua. 1 Korintus 7 ayat 5, 3-5. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Ya, ini secara seksual ya, ini maksudnya. Terus? Demikian pula istri terhadap suaminya. Oke, terus? Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Terus? Janganlah kamu saling menjauhi. Ya, kalau nggak ada masalah ya jangan menjauh ya. Itu salah satu tugas suami istri kan. Terus? Kecuali dengan persetujuan bersama. Kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Bagi? Terus kan? Supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Nah, itu makanya untuk tujuan berdoa, memasukkan diri pada doa untuk mempersiapkan besoknya menerima tubuh dan darah Kristus. Suami istri berpuasa dari makanan dan berpuasa dari hubungan suami istri. Jelas ini ya? Dan kalau memang dia merasa bahwa dirinya ada dosa, dia mengakui dalam sakramen pengakuan dosa. Dan kalau perempuan sedang dalam keadaan datang bulan, biasanya tidak ambil perjamuan. Ambilnya nanti sesudah selesai datang bulannya. Jelas ini ya? Nah, inilah beberapa yang diperhatikan dalam gereja ortodoks dalam mempersiapkan diri untuk ambil perjamuan. Nah, 27 ya. Baca lagi. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Terus? Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya Nah, sendiri. itu cara mengujinya tadi. Terus? Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan. Gimana sih Lambang bisa ada aturannya seperti ini? Iya kan? Terus? Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ngeri loh. Barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, itu hanya roti biasa.
Apa katanya? Ia mendatangkan hukum. Apa enggak ngerti? Terus? Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit. Ya, zaman itu begitu. Dan mungkin akan ada yang mengalami itu juga kalau sembrono terus ngambilnya. Dan tidak sedikit yang meninggal. Lambang apa sih yang membuat orang sakit dan orang mati itu? Ini bukan roti beracun, kan? Nah, makanya kalau belajar kitab suci yang benar, jangan otak kita sendiri yang nafsirkan. Bahaya. Nah, jadi itulah makanya nanti diajar anaknya ini mengenai perjamuan kudus, mengenai doa dan lain-lain. Jadi melalui perjamuan kudus kita menambah-nambah kasih karunia Roh Kudus. Nah, tujuan itu untuk menerima kasih karunia yang lain. Nah, diantaranya apa? Menjaga karunia tadi. Hidup doa, gitu loh. Jadi hidup doa itu kaitannya dengan sakramen perjamuan kudus. Bukan sesuatu yang asal minta-minta aja, enggak. Kaitannya untuk menjaga sakramen, rahmat sakramen yang kita terima. Bisa doa yang kalau punya waktu 7 kali sehari, kalau enggak ya 3 kali sehari, kalau enggak ya 2 kali sehari. Pagi dan doa siang dan doa malam jadikan satu sorenya. Sudah kurang sabar apa sih ibu kita sama kita? Kamu tidak bisa 7 kali ya 3 kali nak, tidak bisa 3 kali ya 2 kali nak, gitu kan? Tapi jangan tidak berdoa gitu loh. Karena itu penyatuan kita dengan Tuhan. Puasa dan doa selalu apa? Untuk mengendalikan diri kita ini dari hawa nafsu. So kalau dikuasai hawa nafsu, bagaimana kita ambil tubuh dan darah Kristus? Nah, makanya dari kecil anak diajar nanti yang punya anak. Mungkin kalau sudah umur 5 tahun gitu ya. Ya boleh makan ayam hari ini ya nak ya, tempe saja ya. Itu mulainya dari situ. Papa minta telur, nanti payek saja sekarang gitu. Jadi dengan demikian kita mulai mengajar anak kita untuk mulai mengerti. Harus dari kecil. Praktek-praktek ini harus diajarkan pada anaknya. Sebab teologi kita bukan teologi di sini. Teologi yang di sini juga. Teologi yang di sini juga. Ada kata bukan teori. Ya, kita dalam ke Roma sekarang. Roma lagi. Ayat yang ke-6 tadi, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh kita hilang kuasanya, akan jangan kita mengabaikan diri lagi pada dosa. Caranya gimana? Dengan dikuatkan melalui rahmat dari sakramen yang baru saja saya jelaskan tadi. Yang 7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari Kapan kita mati? Ya waktu dibaptiskan itu. Seharusnya bebas dari dosa, tidak lagi dikuasai hawa nafsu. Terus? Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ya, berarti keselamatan nanti kan. Jadi jangan dengarkan orang mengatakan baptisan tidak menyelamatkan. Tidak ada dalam kita. Ya memang bukan ayatnya, tapi peristiwa misteri yang terjadi yang membuat kita satu dengan Kristus. Ya. Ayat yang ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Berarti kita juga tidak akan dikuasai maut kan? Kita mendapat hidup yang kekal. Kalau mulainya dari baptisan, dilanjutkan dalam sakramen-sakramen yang lain, dan di dalam ketaatan kepada perintah-perintah Kristus. Ya, itu bentuknya perluin juga anak diajar tentang imannya, tentang cara kehidupannya, gitu kan.
Terus, nah inilah tugasnya orang tua. Terus, Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. oke, kita mati bagi dosa. Berarti kita harus nekat. Kita harus berani untuk melawan dosa dalam diri kita. Kolose pasal 3 ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu Karena itu matikanlah. Apa yang dimatikan? segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, najisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Alasannya apa? Ya karena kita udah mati dalam baptisan, masih hidup dalam dosa lagi. Ya kan? Maka harus dimatikan itu. Galatia 5:24. Galatia 5:24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itu efek dari baptisan ya. Jadi kalau kita berbuat melawan dosa, itu bukan pengertian cara ya pokoknya kita harus yang jahat harus kita lawan, bukan, itu efek dari baptisan. Dan pengakuan dosa mengembalikan rahmat baptisan yang kita terima gitu. Yang hilang karena yang rusak karena dosa. Makanya iman ortodoks itu bukan hanya iman teori ya. Iman dihidupi melalui sakramen. Jelas ya? Ayat berapa sekarang? Ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita melawan hawa nafsu dan dosa, artinya kita mengingatkan bahwa aku sudah mati dalam Kristus. Dan kalau kita ingin hidup secara moral, mencapai kekudusan, aku sekarang hidup di dalam Kristus. Jadi ini bukan moral biasa ya. Orang harus berbuat baik, bukan harus berbuat baik itu. Orang harus hidup menghidupi hidupnya Kristus. Gitulah. Kita baca di dalam Galatia 6 ayatnya 20. 6 ayat. Coba saya yang salah. 2:20. Galatia 2:20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kalau Kristus yang hidup di dalam aku, maka yang muncul adalah kesucian-kesucian itu kan. Makanya kita tidak bisa dengan orang-orang itu, ya semua agama kan mengajarkan kebaikan. Loh kita bukan itu kok. Kalau kita mengajarkan, kita menghidupi hidupnya Kristus gitu loh. Bukan sekedar kebaikan secara umum, enggak. Supaya Kristus memunculkan hidupnya di dalam kita oleh Roh Kudus. Maka yang muncul jadinya buah-buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22. Bukan sekedar perbuatan moral secara umum, bukan itu. Galatia 5:22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, Itu adalah buah dari Roh Kudus yang bekerja dalam kita. Karena kehidupan doa kita, puasa kita, ketaatan kepada sabda, semuanya. Ya. Kembali Roma pasal 6 ini ayatnya 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang Ya, karena Kristus, kamu harus memandang seperti Kristus mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Dengan cara apa? Dimatikan dan mikul salib. Itu caranya. Ya, supaya kamu jangan lagi menuruti
keinginannya. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai Melatih tubuhku dengan puasa. Makanya kan banyak sujud kalau sembahyang kan. Itu salah satu bentuk latihan tubuh. Kita bukan hanya sembahyang dengan tutup mata, duduk dengan tangan dilipat kan enggak kan? Ada sujud, ada apa? Ini tujuannya itu melatih tubuh. Jelas ya? Ini bukan niru Islam, ini ajaran Alkitab. Kita baca di dalam Nehemia pasal 8 ayat 16. Nehemia 8 ayat 16. Ya, Anissa boleh minum ASI, silakan. dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem. Maaf. Nehemia ya. Nehemia pasal 8 ayat yang ke-6 sampai 7. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Saya pakai mimbar ya. Terus Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin. sebenarnya bukan amin. Amin. Amin seperti yang kita lakukan di gereja. Terus Sambil mengangkat tangan. Terus Kemudian mereka berlutut, dan sujud menyembah kepada Tuhan. dengan muka sampai ke Nah tanah. ini bukan dari meniru Islam, memang dari Alkitab gitu loh. Ya yang nggak jalankan aja, nggak ngerti, oh kok niru-niru. Loh, kitab suci pun tuh lo ngomong gitu kok nggak mau kamu taati gitu, kita harus kembalikan. Kok kan nggak mau? Itu kan perjanjian lama. Loh, kita baca Matius pasal 26. Matius 26 ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, 26 ya. 26 ayatnya yang ke-39. maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Siapa yang sujud? Yesus. Perjanjian lama bukan? Bukan. Sujud itu ajaran Alkitab, bukan niru agama lain. Dan Alkitab itu lebih dulu ada daripada agama Islam kan? Tidak mungkin lah yang sudah dulu ada niru yang kemudian baru ada. Yang memang itu ajaran Alkitab. Hanya saja kalau Protestantisme kan munculnya baru tahun 1815. 1517 lah. Jadi nggak tahu praktek-praktek kuno ini. Nah, gereja ortodoks kan dari abad pertama gitu loh. Nah, praktek-praktek kuno ini udah tahu bahwa itu yang prakteknya kita tetap dipelihara oleh gereja ortodoks. Jelas ya? Malah ada tanya kemarin itu, saya jadi mau geli di website. Kok ibadah tanpa band? Tertawa ada pertanyaan. Loh, band itu kan dari Amerika, berarti itu kan modern. Memang dulu ada band sudah zaman itu. Musik-musik itu di sinagoga, bukan di sinagoga, di Bait Allah. Dibunyikan kalau mereka sedang mempersembahkan korban. Baru ada musik, kecapi dan lain-lain. Tapi di samping Bait Allah kan ada sinagoga gitu loh. Di sinagoga nggak pakai musik gitu loh. Dan gereja Kristen munculnya bukan dari Bait Allah, tapi dari sinagoga yang nggak ada musiknya lebih jauh. Nah, ini udah tahu sejarah, jadi memberi komentar ya. Jadi nggak ngerti juga cara memberi komentar. Ya, jelas ini ya. Kita ada sujud. Itu salah satu mengalahkan tubuh. Kita puasa. Salah satu mengalahkan tubuh. Dengan demikian melemahkan kekuatan hawa nafsu. Dengan demikian menolong kita untuk menundukkan yang daging itu kepada kekuatan roh yang ada dalam kita.
Jelas itu ya. Nah, ini nanti diajarkan pada anak. Langkah-langkahnya, caranya gimana, sesuai dengan umurnya. Ya. Jangan anak kecil dipaksakan puasa 1 hari 1 malam, ya matilah. Nah itu harus sesuai kebijakan orang tua. Tapi tetap harus diajarkan. Ya. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata Apa senjata? Ya matanya, ya telinganya, ya lidahnya, ya tangannya, ya kakinya, ya pikirannya, ya perasaannya, ya alat kelaminnya. Jangan diserahkan. Jangan kamu menyerahkan anggota tubuh kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkan anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Ya, yang matanya sekarang yang dilihat apa? Gitu. Makanya hati-hati nanti papa mama anaknya baca majalah apa yang dibaca. Nonton YouTube apa yang ditonton, punya teman siapa yang dijadikan temannya. Nah ini, jadi anggota-anggota tubuh ini perlu dilatih dan anak-anak perlu diajar. Dan ini kan memang makin sulit karena sekarang adanya YouTube dan lain-lain, kita tidak bisa mencegah dari hal-hal yang mungkin kita membisanya. Zaman saya dulu sih, ya enggak diberitahu. Kalau saya lihat ada gambar film barat, udah ada perempuan mau cium laki-laki, udah gini. Karena saya diberitahu, enggak boleh, itu dosa gitu. Udah tahu dulu. Sekarang kan enggak. Zaman sekarang anak kecil ya. Terus ayat 14 dari Roma 6. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Maka karunia akan memberikan kekuatan. Kalau itu Taurat hanya menyuruh, jangan ini, jangan itu, tapi tidak beri kekuatan. Tapi kasih karunia ada diberi kekuatan untuk menolong. Nah inilah efek dari baptisan. Ternyata ini adalah titik pijak untuk masuk ke dalam rumah. Rumahnya gereja. Maka mulai explore yang macam-macam tadi. Ya. Jadi sekali lagi di dalam iman ortodoks, baptisan itu bukan hanya sekedar lambang upacara tanpa makna, bukan. Itu misteri yang membawa kita masuk makin dalam kepada pengalaman akan Allah. Kalau kita jalankan. Ya. Oleh karena itu anak kita ini yang baru dibaptis ini, mama dan bapak harus banyak mengajar. Sakramen. Jadi bukan hanya cerita-cerita ya, diajak kita mengapa ini sakramen, dijelaskan nanti. Ya. Baik, saya kira itu saja untuk saya. Dari saya ada pertanyaan? Boleh. Kalau ada pertanyaan, saya beri jawaban sebentar. Jangan malu, tidak apa-apa. Pengurapan itu sekali atau dilakukan berkali-kali? Pengurapan cuma sekali. Krisma ya. Kecuali kalau pengurapan untuk orang sakit. Minyaknya beda. Minyak untuk krisma dan minyak untuk pengolesan bagi orang sakit itu beda minyaknya. Coba kita baca dalam Yakobus pasal 4. Pasal 5:14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Penatua ini adalah romo ya. Bahasa aslinya presbiter. Terus penatuanya bukan majelis gereja ini, bahasa aslinya bukan. Itu romo. Terus supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. ya, jadi itu orang sakit.
Dan itu dilakukan para rasul juga. Markus pasal 6 ayat yang ke 12-13. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan Ini bukan disebut pengurapan, ini pengolesan. Kalau pengurapan itu krisma, itu dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 27. sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Nah, di dalam diri kamu tetap ada pengurapan, itu berarti mereka pernah diurapi dulu pada waktu percaya. Anggotanya Rasul Yohanes ini, jemaatnya Rasul Yohanes. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan itu, bukan pengolesan. Kalau pengolesan itu orang sakit. Jelas ya? Minyaknya beda. Tadi kan ada botol kan, yang satu kecil itu. Minyak itu minyak yang khusus didoakan pada waktu hari Kamis Kudus, didoakan oleh para uskup di pusatnya sana, nanti diberikan kepada semua jemaat yang ada di seluruh dunia. Tidak boleh beli, itu tidak bisa dibeli itu, karena ada doanya khusus, ada ramuannya khusus, ya. Seperti minyaknya Nabi Musa pengurapan juga ada pengurapan secara khusus. Coba kita lihat dari Keluaran ya, Keluaran 29. Keluaran 20 ayat 23. Janganlah kamu membuat di sampingku. Bukan, pasal 30 ya, 30 ayat 23. Ada 22 lah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal, dan kayu teja 500 sikal, ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Iya loh. Jadi ada ramuannya khusus di gereja juga dari zaman dulu. Jadi minyaknya tidak boleh dibeli di minyak kayu putih, itu tidak bisa. Harus minyak emang didoakan secara khusus. Ya. Sampai sekarang setiap hari Kamis Kudus pada waktu Paskah, itu saat para pimpinan gereja kumpul suatu bikin minyak ini dan dengan ramuan khusus. Jadi bukan minyak sembarangan kalau ya. Kebanyakan pakai baby oil kan. Tidak, itu bukan pengurapan. Ya karena mereka tidak kenal kan. Mereka tidak kenal dan mereka tidak tahu bahwa ada itu gitu. Jelasin ya. Baik. Udah begitu aja? Ya, mari. Mumpung. Ya, kalau sekarang baptisan itu penting ya Pak ya. Romo ya kan penting. Kebanyakan kan kalau saya diperhadapkan di dalam pelayanan orang yang belum percaya Tuhan ya. Terus detik-detik meninggal itu di dalam gereja kita tuh asal dia mengakui Yesus sebagai juru selamat secara pribadi tanpa baptisan dia selamat. Ya, tidak ada ajaran begitu. Jadi kalau kami di gereja itu namanya baptisan darurat. Ketika orang mau meninggal, orang ortodoks, orang awam pun kalau pernah dibaptis dalam nama Bapa Putra Roh Kudus boleh membaptiskan pada saat itu. Nah, kalau orang itu nggak jadi mati, dilaporkan Romo, baru Romo akan membaptiskan secara utuh. Gitu ya. Jadi ada baptisan darurat namanya. Atau di suatu desa ketika dia satu-satunya orang ortodoks mau mati, mau panggil Romo, Romonya di Jakarta umpamanya. Nah gimana? Ya istrinya yang sudah dibaptis boleh membaptiskan. Asal dia beriman yang sama. Itu namanya baptisan darurat. Dilakukan hanya ketika memang tidak ada yang lain caranya. Jelas itu ya. Baptisannya gimana? Kalau orangnya memang nggak bisa diangkat kemana-mana, selalu boleh dengan dipercikkan untuk situasi darurat seperti itu.
Saya pernah lakukan dengan percik, tapi hanya saya seluruh tubuhnya akhirnya. Perciknya bukan hanya kepalanya aja. Pengganti penyelaman. Karena orang itu udah mau mati betul. Kalau saya diaret-aret ke rumah sakit malah nanti di polisi kalau dia mati, saya ditangkap polisi itu nanti. Jelas ini ya? Ya. Baik. Saya kira begitu saja. Terima kasih. Selamat untuk orang tua Anisya berdua, opa dan omanya, Eyang Kakung, Eyang Putri. Terima kasih untuk semua yang datang. Tuhan berkati. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih.